Nah, tapi kalau seandainya ini yang paling enak ya, ada seorang perempuan keputihan ya, tapi tidak menyengat banget, maka sebaiknya perempuan itu beristinja, pakai pembalut yang tipis saja, tidak usah pakai pembalut yang tebal karena bukan haid. Lalu dia pakai celana dalam, lalu dia berwudu dan sholat. Lalu dia sholat. Nah, jadi kalau ada perempuan yang keputihan itu sebaiknya istinja, ganti pembalut, kemudian pakai celana dalam, lalu berwudu, lalu sholat. Itu lebih afdal. Paham kira-kira? Baik, 6 cairan keluar dari yang putri, dari perempuan. Apa tadi? Kencing. Yang kedua, madi. Yang kedua, wadi. Yang keempat, darah. Yang kelima, air kencing. Yang keenam, keputihan. Nah, keputihan terbagi berapa? 3. Yang pertama, berbau busuk. Apa ini hukumnya? Najis. Yang kedua, tidak berbau, hukumnya najis. Yang ketiga, berbaunya tapi tidak menyengat. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Beda pendapat. Apa itu? Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Tapi sebaiknya apa? Sebaiknya apa? Istinja. Terus ganti pembalut. Lalu pakai celana dalam. Lalu berwudu. Lalu sholat. Paham kira-kira? Nah, itu yang putri itu, perhatikan betul-betul. Karena perempuan itu hampir bisa dipastikan keputihan semuanya pernah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu alat kelamin putri, alat kelamin perempuan. Perempuan itu di bawah pusat itu ada 3 lubang. Ada lubang vagina, ada lubang klitoris, dan lubang dubur. Nah, yang 5 cairan itu keluarnya di vagina, lubang vagina, faraj tadi. Apa itu? Yaitu madi, wadi, darah, terus air mani, sama keputihan. Tapi satu yang keluar dari lubang klitoris, yaitu air kencing. Nah, itu lubangnya di bawah itu ada 3. Sedangkan laki-laki lubangnya cuma ada 2. Nah, alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Paham nggak? Jangan cengengesan, ini hukum fikih ini, supaya kamu paham. Abu ya terangkan ini. Baik, selesai alat kelamin depan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, dubur, alat kelamin belakang. Perhatikan ini betul-betul nih. Ditulis supaya kamu paham perbedaan yang mana najis, yang mana tidak najis, ya, yang mana yang mutanajis. Ada beberapa benda yang keluar dari alat kelamin belakang. Ini sama saja, mau laki mau perempuan sama. Apa itu? Yang pertama adalah bendanya hancur. Bendanya hancur. Benda hancur ini bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair. Kalau padat namanya tinja. Kalau dia padat namanya tinja. Maka itu disebut istinja, itu diambil dari kata tinja tadi. Jadi tinja itu dari bahasa Arab. Istinja, tinja itu bahasa Arab. Nah, jadi kalau dia keluar tidak berbentuk tapi dia padat bentuknya. Tidak berbentuk lagi tapi dia padat, maka ini najis, disebut namanya tinja. Tulis biar paham. Makan daging kambing, keluarnya apakah bentuk kambing? Tidak. Paham ya? Yang kedua, tidak berbentuk lagi tapi dia bendanya cair. Apa namanya? Mencret. Sebutin aja. Mencret. Nah, mencret. Maka ini najis atau tidak? Najis. Nah, itu benda itu. Ada benda padat, ada benda cair. Tapi tidak berbentuk lagi sudah. Keluarnya bukan berbentuk nasi, keluarnya bukan berbentuk daging kambing, keluarnya bukan berbentuk
Apa yang kamu makan biasanya itu? Tahu, tempe, enggak. Bentuknya sudah aneh. Ya, agak lain sudah. Nah, ada dua tadi itu, ada yang padat, tinja, ada yang cair, namanya mencret. Nah, ini semuanya najis dan membatalkan wudu. Satu. Yang kedua, benda yang keluar itu adalah utuh. Bendanya utuh. Maka benda yang utuh ini bukan najis, tapi mutanajis. Kalau yang pertama tadi apa ya? Najis. Yang kedua ini bendanya utuh, dia bukan najis tapi mutanajis. Apa contohnya? Kamu makan kecapi, tahu kecapi? Itu Abuya dulu masih kecil tuh bandel tuh. Dibilang sama mamanya Abuya sama yang lain, nggak boleh makan kecapi. Bijinya nggak boleh ditelan, nanti tumbuh pohon kecapi dalam perut. Abuya ini kan penasaran, kenapa dibuang bijinya? Abuya telan, plak begitu. Makan kecapi, Abuya telan bijinya. Sudah